kali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, seperti yang saya katakan tadi dalam pengantar, keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan keberanian untuk mau terlibat atau mau berbagi dengan sesama bukanlah hal yang mudah. Seorang suami yang sudah bekerja dari jam 7 pagi, dia harus berangkat dari rumah jam 5 pagi, subuh-subuh sudah harus berangkat ke kantor, dan kembali ke rumah kurang lebih jam 7, jam 8 juga. Seharian dia sudah bekerja begitu lelah dan menghadapi banyak persoalan ketika di kantor. Dan ketika pulang ke rumah, masuk ke rumah, anaknya menyambutnya, Papa sudah pulang." Yang satu nempel di sini, yang satu menarik tangan. Lalu karena capeknya, karena lelahnya, papanya, dia bilang sama anaknya, "Sana main sama mama. Papa mau istirahat. Papa butuh waktu untuk istirahat. Apalah." Dan anak-anak pun merasa kecewa. Mereka tahu melihat papanya yang begitu marah dan menjadi mencintai. Saudara-saudariku terkasih, apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini ada 2 poin. Yang pertama adalah berani keluar dari dalam diri sendiri. Seperti bacaan Injil pada hari ini, Yesus bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Dalam kisahnya dikatakan setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis. Mungkin kita juga memposisikan diri dalam posisi Yesus ketika mendengar berita duka. Keluarga kita,
Karena Yesus dengan Yohanes Pembaptis masih ada hubungan keluarga. Ketika mendengar berita duka, berita yang mengerikan, kita pasti diliputi rasa duka yang sangat mendalam. Apalagi seperti ini, berita pembunuhan, kita pasti ada juga rasa takut. Sebelumnya Yesus juga sudah mengajar panjang lebar di atas bukit. Pasti Yesus juga lelah. Dengan kata lain, Yesus memang benar-benar ingin menenangkan diri. Butuh waktu untuk menyendiri. Tetapi apa yang terjadi? Baru saja dia sampai ke tempatnya, ia sudah melihat orang banyak yang datang untuk menjumpai dia. Yesus tidak berdiam diri. Yesus tidak mengikuti kemauannya untuk menyendiri, tetapi ia dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam suasana hati yang campur aduk seperti itu, Yesus masih mau melayani orang-orang yang datang kepadanya. Dalam suasana capek, dia masih mau berbagi hati kepada sesama, membuka hati bagi sesama. Mungkin seperti anak-anak zaman sekarang, ketika pulang dari kampus atau ketika pulang dari pekerjaan, anak-anak langsung masuk ke kamar, lalu tulis di pintu ada tulisan lagi bete. Anak-anak zaman sekarang itu berarti jangan diganggu, karena kalau diganggu itu bisa jadi musibah. Emosinya naik dan semua jadi kacau balau. Dan tidak jarang juga kita para imam mengikuti hal yang sama. Ketika pulang dari stasi, pulang dari kunjungan, kita menulis di pintu jam 2 sampai jam 4 romo istirahat, tidak boleh diganggu. Lalu ketika umat yang datang butuh perminyakan, butuh bantuan kita, harus mundur dengan kecewa, karena ada tulisan romo tidak bisa diganggu. Dan selama jam itu juga banyak juga di antara kita langsung off-kan HP atau disilentkan HP supaya tidak mengganggu. Yesus pada hari ini memberikan teladan kepada kita bahwa dalam suasana apapun kita tetap berani keluar dari zona nyaman kita, berani keluar dari dalam diri kita yang ingin bersenang-senang ini. Kita memberi hati untuk sesama kita. Persoalan yang kedua adalah keberanian untuk terlibat atau keberanian untuk berbagi. Setelah Yesus membuka diri kepada sekian banyak orang, menyembuhkan mereka yang sakit, muncul persoalan kedua. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Mengapa? Ya karena mereka tidak punya makanan. Orang-orang ini tidak bisa tidak diberi makan. Sehingga para murid meminta kepada Yesus, suruhlah mereka pulang supaya mereka beli sendiri makanannya. Tetapi Yesus dengan tegas, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kita sudah menceritakan tentang hal ini dalam sesi kita kemarin. Luar biasa. Bahwa kita masing-masing merasa diri dipanggil untuk membantu sesama kita. Saudara-saudariku terkasih, para murid
Memang wajar kalau mereka merasa cemas karena keadaan mereka. Karena dikatakan mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan, sementara jumlah orang yang begitu banyak. Bagaimana mungkin bisa mengenyangkan segitu banyak orang? Tetapi Yesus dengan tegas sekali lagi mengatakan, jangan suruh mereka pulang, justru kamu, itu tugasmu. Kamu yang harus memberi mereka makan. Lalu Yesus juga menghibur mereka, meneguhkan mereka dengan perkataan, mari, bawalah kemari. Bawalah kemari. Kamu tidak berjuang sendiri. Ada saya di sini, kata Yesus. Saudara-saudariku terkasih, jangan meninggalkan masalah atau kesulitan yang ada di depan mata kita. Kamu harus berani terlibat. Kita harus berani terlibat. Cemas karena menyadari keterbatasan itu hal yang wajar. Tetapi jika kita melakukan semua itu didorong oleh iman dan kepercayaan akan Tuhan, percayalah, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Dalam suasana virus corona ini, kita memang bingung mau buat apa. Boro-boro membantu orang lain. Untuk dapur kita saja, kalau ada sudah syukur. Tetapi saudara-saudariku terkasih, apakah benar memang sudah benar-benar tidak ada? Seperti para murid pada kesempatan itu, bukan mereka tidak punya. Mereka punya 2 ekor ikan dan 5 roti. Mungkin hal yang sama juga kita alami. Kita hanya punya sedikit. Yang untuk keluarga kita sendiri saja mungkin tidak cukup. Bagaimana kita mau memberikan itu kepada orang lain? Tetapi firman Tuhan pada hari ini, mari bawalah kepada Yesus. Percayalah bahwa Dia akan membenarkan, bahwa Dia akan selalu menunjukkan jalan keluar, menunjukkan solusi dalam kesulitan-kesulitan kita. Dan semoga berkat bacaan suci pada hari ini, kita semakin berani untuk keluar dari dalam diri kita, dan juga semakin berani untuk berbagi terhadap sesama. Amin.